Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih Syafi'i yang kita ambil dari kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema tanda-tanda baligh. Sebelumnya kita harus ketahui bahwa setiap muslim, bagi seorang muslim itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Akan tetapi kewajiban ini tidak dibebankan kepada umumnya orang muslim. Artinya tidak semua terkena kewajiban ini. Yang terkena beban kewajiban ini hanya mereka yang berstatus mukallaf. Jadi yang belum mukallaf maka tidak dibebankan dengan hukum-hukum syariat. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama adalah akil, yang kedua adalah baligh, atau kalau kita biasa menyebutnya dengan akil baligh. Harus dua-duanya ada dalam diri seseorang, baru dia itu diwajibkan untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Ada orang yang akil tapi tidak baligh, maka dia tidak mukallaf. Atau sebaliknya, dia baligh tapi tidak akil, seperti orang gila misalnya, tapi dia baligh, maka dia tidak dibebankan dengan kewajiban syariat seperti sholat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita akan membahas tentang tanda-tanda baligh itu apa saja. Maka di sini pengarang kitab ini berkata, qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alamatul bulughi salasun. Tanda-tandanya baligh itu ada 3. Artinya salah satu saja sudah ada, maka sudah bisa dikatakan orang tersebut baligh. Pertama adalah tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurnanya umur seseorang 15 tahun pada laki-laki dan juga perempuan. Artinya ketika seseorang itu sudah berumur 15 tahun atau bahkan lebih, maka sudah dipastikan dia itu baligh. Meskipun dia belum mengalami tanda-tanda baligh yang lain. Nanti kita akan menyebutkan di antara tanda baligh itu, kalau untuk perempuan misalnya adalah sudah mengalami haid atau menstruasi. Ada seorang perempuan, dia berumur 20 tahun misalnya, tapi dia mengaku seumur hidupnya selama 20 tahun itu belum pernah sama sekali keluar darah haid. Apakah dia dihukumi baligh? Maka kita katakan dia sudah baligh, karena dilihat dari sisi umurnya. Meskipun belum pernah mengalami menstruasi, tapi kalau dia sudah berumur 15 tahun ke atas, maka sudah bisa dipastikan dia itu seorang wanita yang sudah baligh. Ini berlaku juga untuk laki-laki. Misalnya nanti kita juga akan sebutkan di antara tanda baligh itu adalah pernah mengalami mimpi basah, ihtilam, atau keluarnya sperma atau keluarnya air mani. Kalau ada seorang laki-laki sudah umur 18 tahun, 17 tahun, tapi dia belum pernah mimpi basah, apakah dia sudah baligh? Maka kita katakan dia sudah baligh, dilihat dari sisi umurnya. Jadi tanda baligh yang pertama itu ketika orang sudah berumur 15 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinina. Tanda yang kedua, tanda baligh yang kedua adalah mengalami mimpi basah atau ihtilam. Ini secara khusus. Secara umumnya adalah mengalami keluarnya air mani. Ketika seseorang pernah mengalami keluar air mani, maka dia sudah dikatakan baligh. Tapi usia minimalnya itu 9 tahun. Artinya kalau di bawah 9 tahun dia keluar air mani belum bisa dikatakan baligh. Bisa dikatakan baligh kalau sudah berumur 9 tahun ke atas.
Ya, jadi keluar air mani baik itu dengan secara sadar ataupun tidak sadar, atau sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia dikatakan sudah baligh. Mau itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu ada yang bertanya, apakah perempuan juga mengalami mimpi basah? Juga mengalami yang namanya keluar air mani? Ternyata perempuan juga mengalami itu. Buktinya adalah hadis yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Ya, hadis yang diceritakan oleh Ummu Salamah, ya, bahwa ada seorang sahabiyah, seorang wanita dari kalangan sahabat yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah ibunda daripada sahabat Anas bin Malik. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau bertanya, sebelum bertanya beliau mengatakan sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Artinya beliau mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk bertanya sesuatu yang benar. Lalu dia pun bertanya, ya Rasulullah, seandainya ada perempuan yang mimpi basah atau keluar air mani ketika tidurnya, apakah wajib bagi dia untuk mandi? Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Na'am, law ra'at al-ma' aw kama qala. Iya, kata Rasulullah, apabila dia melihat air mani itu. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan pun bisa mengalami yang namanya ihtilam. Kemudian yang ketiga, tanda baligh yang ketiga adalah wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Ketika seseorang sudah mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Ini khusus untuk perempuan. Ya, ketika perempuan itu sudah mengalami menstruasi dengan umur minimal 9 tahun, maka dia sudah dikatakan baligh. Akan tetapi kalau ada seorang perempuan dia keluar darah di bawah umur 9 tahun, umur 7 tahun keluar darah misalnya dari farjinya atau kemaluannya, maka itu tidak bisa dikatakan darah haid, tapi itu darah istihadhah, maka dia tidak dikatakan baligh. Ya, atau bahkan ada kasus seorang bayi perempuan yang masih umur beberapa hari atau beberapa minggu, kemudian dia mengeluarkan darah dari kemaluannya. Itu darah apa? Bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadhah, sehingga itu tidak menjadi tanda balighnya bayi tersebut. Jadi tetap dihukum tidak baligh. Jadi dikatakan baligh kalau darah itu keluar minimal, usia minimalnya adalah 9 tahun ke atas. Ya, jadi meskipun perempuan itu belum mencapai umur 15 tahun, tapi kalau sudah menstruasi, ya, misal umur 13 atau umur 12 dia mengalami haid, maka dia sudah termasuk orang yang sudah baligh. Ya. Nah, itu 3 tanda. Apabila salah satu dari tanda itu dialami oleh seseorang, maka dia sudah berstatus baligh. Ya, bisa dilihat dari segi umurnya, atau yang kedua dia pernah mengeluarkan sperma atau tidak. Kemudian bisa dilihat dari dia sudah mengalami menstruasi. Nah, jadi kalau belum mengalami ini, salah satu dari 3 ini berarti dia tidak termasuk baligh. Kalau belum baligh berarti dia tidak mukallaf. Kalau tidak mukallaf berarti dia tidak diwajibkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam syariat seperti sholat, ya, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Namun kemudian apakah kalau ada anak kecil yang belum baligh lalu memang dia tidak diwajibkan untuk mengerjakan hukum-hukum syariat? Apakah hanya dibiarkan begitu saja? Ternyata tidak. Di dalam syariat pun diatur bahwa apabila anak sudah mencapai umur mumayyiz, ya, di atas umur 7 tahun ke atas, maka anak itu diwajibkan, bukan anak itu tidak diwajibkan, tapi orang tua dari anak itu, ayah dan ibunya, diwajibkan untuk menyuruh anaknya itu yang sudah umur 7 tahun untuk mengerjakan hukum-hukum syariat, kewajiban-kewajiban dalam syariat. Anak sudah umur 7 tahun sudah harus disuruh untuk sholat, harus disuruh untuk puasa Ramadan, harus disuruh untuk menutup auratnya, ya, hal-hal yang dilarang juga diajarkan untuk tidak dilakukan. Sudah dimulai sejak umur 7 tahun, sudah mulai tegas. Umur 7 tahun sudah diajarkan tentang kewajiban-kewajiban syariat. Kalau anaknya itu tidak disuruh melakukan hal-hal tersebut, anaknya tidak dosa karena dia tidak mukallaf. Yang berdosa adalah orang tuanya, karena itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tuanya. Nah, terlebih lagi kalau sudah umur 10 tahun. Ya, kalau sudah punya anak umur 10 tahun, maka sudah tadi diwajibkan untuk diperintah untuk melakukan
sholat dan sebagainya. Kalau tidak mau maka wajib untuk dipukul. Bukan boleh tapi wajib anak itu kalau tidak sholat dipukul. Tapi dengan catatan pukulannya itu adalah pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak melukai, tidak sampai menciderai, tapi pukulan yang mendidik. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar anak itu terbiasa untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Dia sadar bahwa pentingnya untuk menjalankan sholat, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agamanya, sehingga dia tidak meninggalkannya nanti kalau sudah balik, kalau sudah dewasa. Itu hikmahnya kenapa anak sudah umur 7 tahun itu sampai juga 7 tahun ke atas sudah harus dilatih, ya, dilatih untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam agamanya, ya. Karena itu adalah amanah, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Dan cara yang paling utama untuk melindungi keluarga itu daripada api neraka dengan mengajarkan mereka tentang hukum-hukum syariat. Ajarkan mereka baca Quran, ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka tentang fardu-fardunya sholat, rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Begitu juga dengan wudu, tayamum dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ada orang tua yang meninggal dalam keadaan membiarkan anaknya masih belum bisa baca Quran, membiarkan anaknya belum bisa sholat, belum bisa melakukan kewajiban-kewajibannya, dibiarkan anaknya membuka aurat. Semuanya akan menjadi pertanggungjawabannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan ditanggungnya nanti di akhirat. Anak itu akan menjadi beban orang tua kalau dibiarkan tidak diajarkan untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Jadi itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.